Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsata asyrata an Sufyana ats-Tsauri annahu qala ikhtarul fuqara'u khamsan wa ikhtarul aghniya'u khamsan. Wal maqalatu tsalitsata asyrata, adapun makalah yang ke-13, an Sufyana ats-Tsauri, ialah diceritakan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, rahimah semoga melimpahkan rahmat kepada itu Sufyan ats-Tsauri, Allahu siapa Allah, ta'ala padahal maha luhur siapa Allah. Annahu qala, annahu sesungguhnya Sufyan ats-Tsauri, qala ialah berkata siapa Sufyan ats-Tsauri, ikhtarul fuqara'u khamsan, ikhtaro memilih, al fuqara'u siapa orang-orang fakir, ai artinya alladzina rabu bil fakri, alladzina orang-orang, rabu yang rela, ridho siapa mereka, bil fakri dengan kefakirannya. Orang-orang fakir tersebut memilih khamsan kepada 5 minas sifatil mahmudati, dari sifat-sifat al-mahmudati yang terpuji. Wakhtarul aghniya'u khamsan, wakhtaro dan memilih al-aghniya'u siapa orang-orang yang kaya, ai artinya alladzina ahabbul amwala, alladzina orang-orang, ahabbu yang mencintai siapa mereka, alladzina al-amwala kepada harta, mereka memilih khamsan kepada 5 minas sifatil mahmumati, dari sifat-sifat al-madmumati yang tercela. Wakhtarul fuqara'u rohatan nafsi, wakhtaro dan memilih al-fuqara'u siapa orang-orang fakir, rohatan nafsi kepada ketentraman jiwa. Wahwa adapun lafat al-fuqara ini ismun ialah nama li jumlatil insani bagi sekumpulan manusia, wa faraghatal qalbi dan kesenggangan hati, ai artinya minat takli dari beban berat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ialah bersabda siapa Rasul, Allahumma inni as'alukal 'aisha rafi'a wal balal farigha. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, as'alu ialah memohon siapa aku, ka kepadamu, al-'aisha kepada kehidupan, ar-rafi'a yang tinggi artinya yang mulia, wal bala dan hati, al-farigha yang tentram. Selanjutnya wa ubudiyatar rabbi, dan pengabdian kepada Tuhan, wa khiffatal hisabi, dan ringannya hisab, yaumal mahsyari pada hari mahsyar, wa darajatal ulya, dan derajat al-ulya yang tinggi, fil jannati di sorga. Wakhtarul aghniya'u ta'aban nafsi, wakhtaro dan memilih al-aghniya'u siapa orang-orang kaya itu, ta'aban nafsi kepada kelelahan jiwa, li'annahum kulla waqtin fi khidmatil amwali, li'annahum karena sesungguhnya mereka al-aghniya, kulla waqtin pada setiap waktu, fi khidmatil amwali dalam pengabdian terhadap harta, wa syughlal qalbi dan sibuknya hati, fi tafkiril amwali dalam memikirkan harta-hartanya, wa ubudiyatad dunya dan pengabdian kepada dunia. Faman ahabba syai'an fahuwa abduhu, faman maka adapun barang siapa, ahabba ialah mencintai siapa man, syai'an kepada sesuatu, fahuwa maka adapun man tersebut, abduhu ialah budaknya sesuatu itu, wa syiddatal hisabi dan beratnya hisab, bisa babil amwali dengan sebab harta-harta yang dimilikinya. Wa man nuqisha fil hisabi udziba, waman adapun barang siapa, nukisha yang diteliti dan diperinci pertanyaan-pertanyaannya, fil hisabi dalam hisab, udziba maka disiksa siapa man, artinya orang tersebut merasa tersiksa sebab terperincinya pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Wa man ahabba syai'an 'udziba bihi. Wa man adapun barang siapa ahabba ialah mencintai siapa man syai'an kepada sesuatu, 'udziba maka disiksa siapa man bihi sebab syai'an. Wa darajat as-sufla dan orang kaya itu memilih derajat as-sufla yang rendah. Wahia adapun ad-darajatus sufla ad-dunya ialah dunia. Li'annaha bin nisbati li darajatil akhirati la syai'a. Li'annaha karena sesungguhnya dunia itu bin nisbati dengan membandingkan li darajatil akhirati pada derajat akhirat la syai'a ialah tidaklah berarti apa-apa. Dalam makalah yang ke-13 ini diceritakan dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa beliau berkata, orang-orang fakir yaitu mereka yang rela terhadap keadaannya yang fakir, mereka pun akan memilih terhadap 5 hal dari sifat-sifat yang terpuji. Sementara orang-orang yang kaya yaitu orang-orang yang sangat mencintai hartanya, mereka pun akan memilih terhadap 5 dari sifat-sifat yang tercela. Orang-orang fakir tersebut akan memilih terhadap ketentraman jiwa, kesenggangan hati dari beban berat yang dimiliki. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam doanya, yaitu, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu kehidupan yang mulia dan hati yang tentram. Selanjutnya, orang fakir itu memilih kepada pengabdian terhadap Tuhannya, ringannya hisab pada hari mahsyar, dan derajat yang tinggi di sorga. Sementara orang-orang yang kaya lebih memilih kepada kelelahan jiwa, sebab mereka setiap waktu lebih memilih mengabdi terhadap hartanya. Selanjutnya mereka pun memilih kepada sibuknya hati sebab memikirkan harta-hartanya, mengabdikan dirinya terhadap dunia, beratnya hisab dan derajat yang rendah. Barang siapa yang mencintai kepada sesuatu, maka orang itu pun akan menjadi budaknya. Orang yang kaya akan berat hisabnya disebabkan oleh harta-harta yang dimiliki. Dia pun akan dimintain pertanggungjawabannya secara terperinci sampai hal-hal yang sekecil apapun. Karena itu, ia pun akan merasa tersiksa dalam menghadapi hisab tersebut. Dan orang yang kaya lebih memilih derajat yang hina, karena derajat dunia manakala dibandingkan dengan derajat akhirat itu tidak berarti apa-apa. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz an Sufyana. Lafadz Sufyan ini dalam keadaan jer sebab dimasukin oleh huruf jer an, dan tanda jernya di sini dengan menggunakan fathah karena termasuk dari isim ghairu munsharif. Ilat yang ada pada lafadz Sufyan di sini ada 2. Yang pertama adalah karena Sufyan ini berupa nama sehingga di sini dikatakan dengan alamiah untuk ilat yang pertama. Dan yang kedua, karena lafadz Sufyan di sini mendapatkan tambahan alif dan nun. Sementara lafadz Ats-Tsauri ini adalah sifat dari lafadz Sufyan. Oleh karena lafadz Sufyan di sini dalam keadaan jer, maka sifat atau naatnya pun harus dibaca jer pula, yaitu Ats-Tsauri. Selanjutnya kita perhatikan lafadz Allahumma. Lafadz Allahumma ini merupakan perubahan bentuk dari susunan ya Allahu yang merupakan munada mufrad alam. Lafadz ya Allah itu selanjutnya akan berubah menjadi lafadz Allahumma dengan proses huruf ya yang merupakan huruf nida ini posisinya dipindah ke belakang dan berubah menjadi mim yang bertasydid, sehingga yang asalnya ya Allahu akan berubah menjadi Allahumma. Untuk proses demikian, yaitu memindah huruf ya nida ke posisi belakang, hanya berlaku untuk lafadz Allah saja dan tidak berlaku untuk bentuk munada mufrad alam yang lainnya. Selanjutnya kita perhatikan lafadz yaumal mahsyari. Lafadz yauma di sini dinasobkan sebab sebagai maf'ul fi atau nasob karena kedhorofannya. Karena pada lafadz yauma di sini mengandung makna huruf jerfi, yaitu maknanya adalah pada hari mahsyar.
Dengan demikian, lafadz yaum di sini nasab karena kedhorofannya. Selanjutnya kita perhatikan lafadz wad darajatal ulya. Lafadz al-ulya ini adalah naat bagi lafadz ad-darajah. Bagaimana bisa ad-darajah yang menjadi man'utnya ini berupa isim yang mu'annas, sementara lafadz al-ulya seolah-olah tidak ada tanda taknis, sehingga seolah-olah lafadz al-ulya ini adalah isim mudzakkar karena di sana tidak terdapat tanda taknis. Sebenarnya pada lafadz al-ulya ini terdapat tanda taknis, yaitu berupa alif taknis maksurah. Jadi al-ulya ini adalah bentuk mu'annas dari lafadz a'la yang mengikuti wazan af'alu. A'la adalah bentuk mudzakkar dan bentuk mu'annasnya adalah ulya. Dengan demikian, di sini sudah terjadi kesesuaian atau kecocokan antara naat dan man'utnya, yaitu sama-sama berupa isim mu'annas. Hal tersebut juga berlaku untuk lafadz wad darajatas sufla. Ini juga susunan naat man'ut yang keduanya sama-sama berupa isim mu'annas. Wallahu a'lam bishawab.